Getting ready to go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's roll. I love you, let's roll. Pull your panties down. Khulafaur Rasyidin adalah kekhalifaan pertama yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad pada 632 Masehi. Khulafaur Rasyidin berjumlah 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa kepemimpinannya, Khulafaur Rasyidin memberikan kontribusi besar dalam peradaban Islam. Para khalifah yang berkuasa selalu menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kepemimpinannya, dan mereka dikenal mempunyai perilaku terpuji yang patut diteladani umatnya. Pada masa kejayaannya, kekhalifaan Rasyidin membentang dari Jazirah Arab, Levant, kekuasaan sebagian Afrika Utara, dataran tinggi Iran, dan Asia Tengah. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, khulafah dan ar-rasyidin. Khulafa adalah bentuk jamak dari khalifah, yang artinya pengganti, pemimpin, atau penguasa yang diangkat setelah Nabi Muhammad untuk melanjutkan tugas beliau sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan, tetapi bukan sebagai nabi atau rasul. Sedangkan ar-rasyidin adalah bentuk jamak dari ar-rasyid, yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Jadi, menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Setelah Nabi Muhammad wafat, umat Muslim sempat mengalami kebingungan karena beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan mengganti sebagai pemimpin umat Islam. Hal itu secara tidak langsung memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk membuat model pemilihan khalifah. Tidak lama kemudian, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansar berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin selanjutnya. Musyawarah tersebut berjalan cukup alot karena masing-masing pihak sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Abu Bakar kemudian menangani dengan mengatakan bahwa umat Islam hendaknya memilih seorang yang tidak pernah meminta kekuasaan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Selain itu, kekhalifahan seharusnya dipegang oleh orang yang mampu memegang amanah, tidak gila akan kekuasaan, peka terhadap masyarakat, dan tidak silau harta. Dengan kriteria tersebut, umat Muslim sepakat memilih Umar bin Khattab. Akan tetapi, Umar bin Khattab menolak dan justru meminta Abu Bakar untuk menjadi pemimpin. Pernyataan Umar bin Khattab pun diamani oleh kaum Muhajirin dan Ansor serta seluruh umat Islam. Dengan demikian, Abu Bakar resmi diangkat menjadi khalifah pertama yang mendapat amanah untuk melanjutkan kekhalifahan Islam. Khulafaur Rasyidin memegang kendali pemerintahan Islam selama kurang lebih 30 tahun, dari 632 sampai 661 Masehi, dan setiap khalifah mempunyai kebijakan berbeda. 1. Abu Bakar As-Siddiq 632 sampai 634 Masehi. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq 632 sampai 634 Masehi, terjadi perang Riddah atau perang melawan kemurtadan untuk mengatasi perpecahan yang terjadi setelah Nabi Muhammad wafat. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara keluar. 2. Umar bin Khattab 634 sampai 644 Masehi. Ketika Abu Bakar digantikan Umar bin Khattab 634 sampai 644 Masehi, Islam mengalami kemajuan sangat pesat. Pasukannya berhasil mengalahkan dua kekuatan besar saat itu, yakni Romawi di barat dan Persia di timur. Selain itu, kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar meliputi Jazirah Arab, Palestina,
Suriah sebagai Persia dan Mesir. Umar juga mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerjaan umum, sistem kehakiman, isbah, pengawasan terhadap pasar, membangun pusat pengawasan terhadap takaran atau timbangan, mencetak uang negara serta membangun departemen pajak dan tanah di Awan Al-Qar dan departemen keuangan di Awan Al-Mal. Sedangkan kepada kelompok non-muslim, Umar memberikan kemerdekaan beragama. Utsman bin Affan 644 sampai 655 Masehi. Di masa kepemimpinan Utsman, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Wilayah Islam diperluas hingga ke Tripoli, Armenia, Turkistan dan Cyprus. Namun di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan karena jabatan strategis di pemerintahan diberikan Utsman kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Pada 655 Masehi, sekitar 1.500.000 orang bahkan datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman. 4. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berusaha mengatasi pemberontakan dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman. Ia juga mengambil alih tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatan kepada negara. Ali bin Abi Thalib juga menghadapi pemberontakan dari Talha, Zubair, dan Aisyah karena tidak mau menghukum pembunuhan Utsman. Mereka minta agar ada pembalasan dan meletuslah perang Jamal unta karena Aisyah menunggang unta. Di akhir pemerintahannya, Umar berpecah menjadi 3 golongan dan Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh salah satunya. Wafatnya Ali menandai berakhirnya Khalifah Rasyidin.